Oke, Feb. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Dipersilahkan. Kamu Itu masih bingung? kemarin kan udah sering ngelamar ke beberapa perusahaan kan Pak. Mm. Tapi cuma nggak dihubungin lagi. Pernah sekali itu yang tembus di Bank BCA tahap Mm-mm. seleksi apa ya? Seleksi tertulis tes. Oke. Selebihnya? Setelah setelah tes itu ditolak. Itu yang paling jauh, nggak sampai tahap interview. Oke. Jadi lebih ke bagaimana cara kita, ya, apa yang harus dilakukan biar kita bisa lolos ya ke tahap yang selanjutnya. Minimal kamu udah pernah ngerasain interview dan selanjutnya gitu ya. Karena sejauh ini berdasarkan Ya. pengalaman kamu dalam nyari kerja, belum pernah lolos sampai sana. Berarti kan terhentinya Mm-mm. entah di tes tertulis, entah di psikotes gitu ya. Gitu kan? Atau yang di tes Ya. administrasi awal gitu, bahwa langsung di skip kayak gitu. Nah, kalau case-nya semacam ini, yang harus dilakukan nomor satu adalah cek ulang CV dan kelengkapan dokumennya. Barangkali ya di CV kamu masih ada yang kurang optimal. Nah, ngecek CV itu ada dua hal. Pertama, kamu harus pastikan cara bikinnya benar. Cara bikinnya itu mulai dari kamu mau pakai CV RTS friendly atau yang kreatif gitu ya. Kemudian yang nomor dua, informasi yang terkandung di dalamnya kamu mau ngasih informasi apa. Yang ketiga, gimana cara menuliskannya biar menarik gitu. Poin-poin apa yang kamu jual gitu. Jadi kamu harus tentukan misalkan, oh aku pengen CV-ku pakai CV ATS friendly. Oke, di dalam CV ATS friendly punyaku nanti isinya apa aja ya? Oh, ada info pribadi, ada ringkasan CV, ada pengalaman kerja, ada pengalaman magang, ada pengalaman pendidikan, ada pengalaman organisasi kepanitiaan atau pelatihan, ada skill-skill yang aku punya sekarang, dan ada misalkan apa achievement yang pernah aku raih gitu. Poin-poin itu pasti aku punya loh poin-poin itu dan aku pengen semua poin itu ada di dalam CV-ku misalkan gitu. Oke, setelah menentukan itu baru kamu pastikan gimana cara menuliskan info pribadi yang benar, gimana cara menuliskan pengalaman magang yang benar, gimana cara menuliskan pengalaman pendidikan yang benar dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini dicek ulang, nanti di sesi detail kita bahas ya gitu. Nanti kalau udah ngecek ulang dari sisi sini, minimal kamu udah coba memastikan bahwa dari sisi CV cara bikinnya tuh udah bener gitu. Oke? Selanjutnya tinggal masalah apa? Cara pakainya gitu. Jadi cross check CV ya dan dokumen pendukung tentunya itu harus dicek bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Cara pakai CV maksudnya gimana? Kamu ngelamar kerja, apakah sumbernya cuma satu? Coba perbanyak sumber lowongannya. Jangan-jangan sumber lowongan kerjamu cuma dari misalkan Instagram aja gitu. Atau cuma dari LinkedIn aja gitu. Perbanyak sumbernya, ya kan? Yang nomor dua apalagi? Setelah cek sumbernya, yang kedua adalah terkait dengan apa? Misalkan rutinnya. Jangan-jangan hari ini kamu ngirim lamaran banyak, besok dikit, besok enggak gitu. Atau malah tiap hari cuma sehari satu, sehari dua. Padahal teman-teman di grup yang kamu baru join itu rata-rata per hari bisa 20 sampai 30 lamaran teman-teman itu. Lah kok banyak gitu? Ya sumbernya banyak. Misalkan tadi aku sebut aja ada Instagram, ada LinkedIn, ada misalkan punya Jobstreet, punya Glints, punya Indeed, punya ya grup WA, grup Telegram gitu. Masing-masing satu aja udah 6, ya kan? Sehari masing-masing dua udah 12. Sehari masing-masing tiga 18 dan seterusnya. Coba itu kamu rutin setiap hari. Memang kita nggak tahu. Kenapa sih kok harus rutin? Karena kita nggak tahu kapan lowongan kerja itu akan muncul. Kita tahu kalau udah diposting kayak gitu kan. Gitu. Jadi saya nggak tahu kapan lowongan pekerjaan yang cocok untuk saya itu akan keluar. Tapi yang jelas setiap hari pasti ada lowongan kerja baru. Sehingga harusnya saya bisa ngirim lamaran tiap hari. Mau hari kerja atau hari libur, mau jam kerja atau di luar jam kerja, nggak masalah. Kayak gitu. Yang penting rutin gitu. Itu contoh cara pakainya. Nah, jangan-jangan salah satu dari dua hal ini kamu masih belum optimal.
Mungkin cara bikinnya bener, kamu jago bikin CV ATS friendly misalkan, jago cara menyiapkan dokumen pendukung lainnya gitu ya, gitu. Tapi cara pakainya yang kurang optimal, sehari ngirim satu misalkan, 30 hari sebulan cuma 30 lamaran, 30 lamaran teman-teman di grup cuma sehari 2 hari doang, kamu sebulan gitu, durasinya panjang, seolah-olah kok panggilan saya cuma dikit ya, apa CV saya yang salah? Iya salah, tapi bukan isinya, cuman cara pakainya itu loh kurang intensif kayak gitu. Atau saya udah ngirim banyak loh gitu, udah sehari udah 10 gitu, sebulan misalkan udah 300 lah, tapi sumber lowonganmu cuma Instagram aja misalkan gitu, atau LinkedIn aja, padahal lowongan kerja, ada lowongan kerja yang cuma diposting di website tapi di tempat lain nggak ada yang adanya cuma di LinkedIn, di tempat lain nggak ada memang yang kalau begitu keluar di mana-mana ada kayak gitu, ya kan. Nah itu harus dicek gitu, jangan sampai CV-nya udah bagus cara makainya nggak bagus, atau sebaliknya cara makainya udah bagus, sumbernya dari sini 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 sini, udah dikirim macam-macam, tapi kamu nggak sadar dokumen yang kamu siapkan kurang informatif, kurang menarik, ada lampirannya banyak yang blur, lampirannya asal gitu kan, ngirim lamarannya kurang oke kayak gitu. Ada yang malah dua-duanya masih kurang gitu. Ya nanti kita cek dulu ya. Di sini itu adalah hal-hal yang mungkin bisa kamu coba sambil bayangkan ya. Nggak akan kita bahas terlalu detail di sesi umum ini. Tapi kalau misalkan kamu banyak terhenti di seleksi administratif atau di tahap awal yang hubungannya sama tes tertulis atau psikotes, biasanya dari sisi situ dulu. Cek ulang CV dan kelengkapannya. Harus benar cara bikin dan cara pakainya. Itu dulu. Oke? Kalau itu udah kamu pahami, yang selanjutnya adalah kegiatan kamu setiap harinya, usahakan ya, itu harus gini, kamu harus ada gambaran gini. Ada orang yang dapat lowongan kerja atau dapat kesempatan gitu ya, itu gara-gara ngelamar kerja, bener gak? Gitu, ngirimin lamaran ke sana sini. Tapi ada juga loh orang yang dapat kesempatan gara-gara ditawari, bener kan? Gitu. Tiba-tiba di DM di sosial medianya, gitu, di LinkedIn lah paling gampang kan, kamu juga punya LinkedIn ya gitu. Nah, aku nggak tahu nih lowongan yang cocok buat kamu nanti selanjutnya, ya itu gara-gara kamu melamar atau gara-gara ditawari. Nah, setiap harinya harusnya kamu juga tetap mengoptimalkan dua kemungkinan ini. Saya mungkin lolos gara-gara melamar, saya juga mungkin lolos gara-gara ditawari. Gimana lolos gara-gara melamar? Ya kamu rutin aja buat ngelamar, gitu ya. Gitu. Yang selanjutnya, gimana caranya orang bisa nawari saya ya? Nah, orang bisa nawari saya itu kan karena dua hal. Pertama, orang ini tahu kamu punya kemampuan itu, tanpa perlu kamu ngirim lamaran. Berarti dia tuh nyasar di sosial media kamu, paling gampang nyasar di LinkedIn-mu, ngunjungi LinkedIn-mu, terus di-review, gitu kan. Wah, ini kita butuh orang semacam ini, gitu. Akhirnya, orang ini menghubungi kamu. Jadi, orang bisa ditawari itu karena perusahaan, ya, tahu kemampuan kamu dan tahu cara menghubungi kamu. Oke? Paling simpel bahasanya, aktiflah di LinkedIn. Kamu kan punya akun LinkedIn. Nah, kamu coba aktif di LinkedIn secara rutin. LinkedIn itu sosial media, bukan job portal. Jadi, kamu jangan cuma pakai LinkedIn dengan cara bikin akun, lengkapi profilnya, langsung nyari kerja. Jangan cuma kayak gitu. Namanya sosial, itu namanya bikin akun terus mengoptimalkan fungsi media. Media dapat info loker, media ngelamar. Lah, unsur sosialnya mana? Follow rekruter-rekruter, connect ke orang-orang baru, bikin postingan, perkenalan diri, DM orang, memberanikan diri, tanya gitu. Berinteraksi seperti layaknya orang main sosial media gitu. Cuman ini kan LinkedIn profesional gitu. Biar apa? Dengan aktif semacam itu, ya, LinkedIn kamu tuh akan gampang terekspos, nyebar kemana-mana akunmu. Begitu ada orang penasaran, ngunjungi profilmu. Nah, di profilmu isinya udah lengkap. Begitu udah lengkap dan wah kita butuh nih orang dengan kemampuan ini, kebetulan dia di kota sini. Di DM lah kamu sama orang-orang ini yang memang butuh
orang baru untuk ngisi posisi yang dirasa sesuai dengan kamu gitu. Ya. Jadi tadi sampai sini ya 2 poinku adalah tadi poin nomor 1 adalah cek CV dan dokumen kelengkapan harus bener cara bikin dan cara pakainya. Oke. Yang poin nomor 2, kamu sambil sibuk mencari kerja, kamu juga harus sibuk branding. Branding tuh ya tadi pakai sosmed. Jadi ya untuk meningkatkan kemungkinan kamu lolos gara-gara ngelamar atau ditawari. Kayak gitu. Ya, itu yang poin nomor 2. Gitu. Yang poin nomor 3 apa? Kayak gini nih. Diskusi, evaluasi sama orang yang sejauh ini kamu anggap tuh bisa dihubungi, bisa ngasih kamu ilmu atau feedback-feedback yang up to date gitu ya. Biar kamu tuh jangan ngerasa gerak sendiri doang gitu. Aku pun dulu juga gitu. Memang ada hal-hal yang kita bisa lakukan sendiri. Tapi kalau bingung, poin nomor 3 itu apa sih? Kalau nggak tahu nanya gitu. Nanya orang yang bener-bener tahu. Banyak orang bikin kesalahan itu satu, nggak nanya. Ngerasa yang dilakukan itu bener gitu. Ya udah gini aja gitu. Atau yang nomor 2, menjadikan satu orang itu referensi. Kamu misalkan punya teman deket nih, kamu nanya sama dia terus. Padahal dia itu nggak paham soal itu, diduplikat. CV-mu gimana sih? Oke, CV-ku aku samain gitu. Nggak bisa pakai sama-samain gitu. Kamu harus paham esensinya tuh gitu. Jadi kamu harus punya beberapa sumber. Jangan kayak satu orang ditanya, oh CV-ku diginiin, ya habis itu gini, habis itu nyarinya di sini. Nggak kayak gitu. Ya, kamu harus cross check, tanya ke sana, tanya sini, biar nanti kamu wawasannya luas. Jadi nanti akhirnya bukan menduplikat persis kayak orang. Duplikat CV bisa, duplikat rezeki nggak bisa. Tapi duplikat pengetahuan, memperkaya pengetahuan bisa gitu. Oh, dari sini tuh sumbernya bilangnya gini, dari sini sumbernya gini. Oh, berarti intinya garis besarnya gini ya gitu. Dan itu poin nomor 3 yang harus dilakukan. Jadi kamu harus, kalau nggak tahu nanya. Aku ulang ya, sampai detik ini ada 3 saranku tuh gitu ya. Pertama, cek ulang cara pakai dan cara buat CV dan dokumen lain. Nomor 2, ya sibuklah untuk mencari kerja dan branding di LinkedIn gitu. Yang nomor 3, kalau nggak tahu nanya gitu. Oke? Dan nanya itu ingat ya, bisa sama orang, bisa sama internet, bisa sama buku gitu. Kamu bisa belajar dari sisi situ gitu. Oke? Dan yang terakhir adalah apa ya bahasaku ya? Persimpel cara mikir dan cara kerjanya gitu. Maksudnya persimpel tuh gini. Kalau lapar makan, ya kan? Kalau ngantuk tidur, kalau haus minum. Kalau job seeker ya nyari kerja. Paham nggak? Jangan sampai kamu statusnya sekarang pencari kerja, tapi aktivitas harianmu, mohon maaf, malah aktivitas harian orang yang sibuk ngurusin rumah. Paham nggak? Gitu. Jadi kamu bener-bener kurang meluangkan waktu untuk nyari kerja, atau kurang meluangkan waktu juga untuk belajar atau branding gitu. Paham ya bedanya meluangkan dan menggunakan waktu sisa ya. Misalkan, aku meluangkan waktu 1 jam untuk lamar kerja. Pokoknya setiap hari aku harus meluangkan 1 jam buat nyari kerja, jam sekian sampai jam sekian. Atau satu lagi, ya nantilah aku sibuk ini dulu, nanti kalau ada waktu sisa ya sejam lah aku pakai untuk lamar kerja gitu. Walaupun sama-sama sejam, itu perlakuannya beda loh nanti, bener nggak? Gitu. Karena yang satu diluangkan, yang satu make yang sisa. Make yang sisa tuh nanti apa? Ya sekedarnya fokusnya berantakan, ya kan? Terus kayak udah capek duluan, kreativitas nggak muncul, gitu. Rasanya ya udah di momen itu, gitu. Lalu poin nomor 4 ini apa sebenarnya pengen aku sampaikan? Coba kamu atur waktumu 24 jam, time management kamu diatur. Saya punya waktu 24 jam. Berapa jam saya pakai untuk tidur? Berapa jam saya pakai untuk beres-beres rumah, ngurusin rumah? Berapa jam saya pakai untuk ibadah, makan, gitu ya, dan lain-lain, gitu. Gitu. Berapa waktu saya pakai untuk bersantai? Nah, kamu harus punya
estimasi. Oh, sehari itu saya punya waktu kosong tuh sekian jam gitu. Harus bisa sampai menyebut gitu. Karena apa? Karena kegiatan melamar kerja dan branding atau belajar tadi itu adalah di waktu kosong ini yang harus diluangkan, bukan pakai waktu sisa. Kenapa kok kamu harus bisa nyebut, oh sehari itu aku ada waktu kosong tuh 3 jam gitu. Biar apa? Pertama tadi, 3 jam itu bisa kamu pakai untuk ini, ya ngelamar kerja atau untuk branding tadi atau belajar juga. Tapi kamu nggak ganggu jadwalmu yang lain, paham nggak? Gitu. Kan kamu udah kurang-kurangin gitu. Banyak teman-teman yang akhirnya kok kayaknya tuh 24 jam tuh sehari tuh nggak cukup gitu waktunya. Sesibuk apa gitu. Aku nggak menyalahkan apa-apa, tapi setelah aku breakdown, ternyata pembagian waktunya yang kurang efektif gitu. Nggak ada yang salah. Misalkan, oh aku sekarang lagi masih sibuk kerja, Kak, sambil nyari kerja. Yo nggak ada masalah gitu. Kak, aku sibuk ngurus adik, ngurus ponakan, ngurus rumah. Nggak ada masalah. Tapi kamu harus tadi, benar-benar waktu itu adalah waktu yang diluangkan bukan waktu seadanya deh nanti jam berapa sambil jalan, nggak bisa gitu. Walaupun durasinya sama atau bahkan yang seadanya ini waktunya lebih panjang ya. Tapi kamu kegiatan kamu di situ itu bakal beda sama yang diluangkan. Karena yang diluangkan itu persiapannya, mulai persiapan mood, pikiran, ya ide-ide kamu tuh udah muncul gitu. Itu harus kayak gitu. Dan waktu sisa tiap hari ini nggak harus ngumpul. Coba nanti dicek gitu. Sebenarnya kamu ada waktu kosong ya nggak bisa diganggu gugat, tapi tanpa mengganggu jadwalmu yang lain itu berapa jam. Misalkan, oh aku sehari cuma ada waktu 3 jam. Sejam di pagi, sejam di sore, sejam di malam. Nggak masalah. Gitu. Misah-misah gitu nggak masalah. Gitu. Nanti di total aja, oh kira-kira tuh ada waktu kosong tuh katakanlah 4 jam. Nanti 2 jam untuk ngelamar kerja, 1 jam untuk aktif di LinkedIn, 1 jam untuk baca buku misalkan. Boleh. Kayak gitu. Dan itu rutin. Bangun rutinitas. Kayak gitu. Ya. Perlakukannya harus semacam itu. Sampai apa? Sampai nyari kerja itu rasanya kayak sholat lah. Gitu. Kalau kamu nggak konsisten, kayak kamu nggak ngelakuin itu, kayak ada yang kurang gitu. Bangun konsistensi kayak gitu persis gitu memperlakukannya gitu masing-masing. Kamu bisa sebulan kamu perlakukan kayak puasa Ramadan nggak masalah. Bangun bangun memang harus bangun kebiasaannya kayak gitu gitu. Alhamdulillahnya nanti kalau kamu udah dapat panggilan sebelum 30 hari sebelum ini nggak masalah gitu. Kita nggak bisa yang asal jalan, asal gulir, sambil ada waktu kosong kirim. Kalau nggak aku sibuk ngapain gitu. Banyak orang tuh fokusnya tuh hilang di situ gitu. Makanya tadi aku sebut bahwa persimpel cara mikir dan cara gerak gitu. Dengan cara time management yang bagus gitu ya. Paham ya? Aku ulang lagi ya kayak gitu. Kamu harus bisa ini poin yang paling krusial nih gitu. Gitu. Ya, jangan sampai ya tadi ya. Pokoknya selalu diingat kalau makan, kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, kalau aus minum, kalau job seeker ya nyari kerja gitu. Bener-bener harus kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa digunakan mungkin ya dengan adanya perubahan di sini. Aku nggak tahu nih ya, nggak usah kamu bocorin. Paling dari poin-poin ini ada nggak yang belum kamu terapin? Ada. Ya, ada gitu ya. Biasanya memang di sini dulu. Biasanya kalau dari sisi ini udah diterapin secara konsisten, pasti nanti ada perubahan. Mungkin dari sisi lolosnya, gitu, dari sisi administratif. Nanti tinggal kita ngelihat di psikotes, di tertulis gimana. Psikotes, tertulis itu memang ibaratnya butuh ketenangan diri gitu ya untuk mengerjakan. Tapi di internet udah banyak orang yang memberikan tips dan trik gitu. Psikotes tuh ngapain sih? Ya, terus model-model soalnya kayak gimana sih gitu. Yang bisa kamu pelajari. Semua tahap rekrutmen itu bisa kamu pelajari sebelum kamu ada panggilan loh. Gitu. Bikin CV yang baik dan benar. Kan nggak harus kamu ada panggilan dulu. Ya kan? Paham psikotes tuh kayak gimana kan nggak harus ada undangan psikotes. Belajar interview. Kan kamu bisa belajar pertanyaan yang biasa muncul. Banyak orang udah bikin sharing. Di channel YouTubeku juga ada di playlistnya. Nggak harus ada undangan interview. Gitu. Kamu bisa pelajari dulu. Jangan sampai sekarang nggak banyak lolos administratif, kamu sama sekali
belajar interview. Itu artinya kamu cuma belajar selangkah, selangkah, selangkah gitu. Nanti di depan ada psikotes, sekarang baru belajar psikotes. Di depan ada interview, sekarang baru belajar interview. Sejak awal tuh kamu belajar sampai akhir, sampai ujung kalau perlu gitu. Nanti ada medical check up. Ya udah sekarang kamu tiap pagi olahraga, jaga pola makan. Itu gunanya nanti persiapan kalau tiba-tiba ada medical check up. Jangan sampai nanti ada medical check up sekarang puasa, sekarang gaya hidup sehat, sekarang tidur awal, kayak gitu. Jangan kayak gitu. Gitu. Jadi sejak awal tuh sebenarnya udah bisa disiapin dengan tadi time management 24 jam kamu yang bagus gitu. Jadi sekali belajar tuh langsung ke semua tahap. Hanya karena belum lolos di tahap awal yang belakang ini bukan berarti nggak bisa dipelajari sekaligus gitu. Karena kita manusia. Manusia itu bisa kayak dengan pembagian waktu yang bagus ya. Sambil gini, aku gini dan gini gitu. Kayak ibu-ibu masak lah ya gitu. Yang ini direbus dulu, aku motongin ini, yang ini aku angetin sambil ngapain. Nah, lama-lama bisa. Nah, kayak gitu. Gitu. Itu bisa asal pembagian waktunya pas gitu. Nah, itu butuh apa? Butuh dibiasakan. Itulah kenapa kamu harus rutin dulu. Gitu. Mungkin sekarang masih bingung. Nanti dengan gerak tuh kayak badan kamu tuh udah, oh ya, ini di sini, itu diginiin, diginiin. Sejam buka Jobstreet, tutup. Sejam buka LinkedIn, tutup. Sejam buka apa, tutup. Misalkan kayak gitu. Bisa. Nggak masalah. Nanti di sesi detail kita ngomongin yang lebih detail. Tapi minimal 4 hal ini ya yang kamu harus ingat gitu. Aku ulang lagi, cek CV dan dokumen, bener cara bikin dan cara pakainya. Ya. Yang kedua, kamu harus aktif sambil sibuk melamar kerja. Kamu juga sibuk pengembangan diri dan branding, aktif di sosmed dan belajar hal baru. Gitu. Oke, dari sisi itu. Itu. Yang nomor 3 itu adalah konsisten gitu ya. Coba tuh konsisten. Ini nomor konsisten untuk apa ya, bangun konsistensi gitu kalau nggak tahu ya. Dan yang keempat gitu terkait dengan time managementmu yang bagus, persimpel cara mikir dan cara geraknya kayak gitu. Oke, semoga ada gambaran ya dengan aku bilang kayak gini, karena ini sesi di record, nanti boleh ditonton ulang kalau udah aku upload ke YouTube gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak atau ada tanggapan apapun itu? Gitu, boleh. Sudah cukup, sudah mengerti, Pak. Ngerti ya? Masih banyak yang harus diingat. Ya, masih banyak yang belum dilakukan kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting itu dulu. Karena wajar ya, fresh graduate. Kan fresh graduate bukan ya? Ya, iya fresh Ya, graduate. ya. Nanti video ini kalau udah aku upload, kamu share ke teman angkatanmu gitu. Jadi biar saling bantu gitu, biar paham. Karena emang fresh graduate kalau ngalamin ini ya wajar. Karena aku juga ngalamin itu gitu loh. Gitu. Gitu. Dan ini nggak peduli tingkat pendidikanmu apa, mau S1, S2, S3, mau lulusan SMA, SMK gitu. Mau kampus kayak gimana pun, jurusan apapun, wajar kalau ngalamin ini gitu. Karena kita belum tahu gitu, ada transisi gitu. Dan apalagi ada tantangan, ada momen-momen di tengah COVID tuh gitu. Entah wisudanya di tengah COVID atau berapa semester di tengah COVID itu benar-benar ada informasi atau pola yang putus gitu. Itu. Jadi wajar gitu ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak di sesi umum yang kamu pengen tanyakan? Sudah, Pak. Cukup? Cukup? Cukup. Udah jelas ya? Oke, Sudah. sekarang kita masuk ke sesi detail ya.